Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya Yusuf dan Henry. di Rest Area 24. Kawan-kawan semua, Kang Henry, Yuk, siap. ini kan minggu-minggu terakhir ini udah selesai nih pendaftaran kan? Udah 3 pasangan kandidat. 3 pasangan. Dan kalau saya lihat nih, Bos, beda-beda setiap pasangan ini. kita gosip-gosip dikit nih. Pasangan pertama. Anies Baswedan, Abdul Muhaimin. Caimin ya. Caimin. Jadi dimulai dengan tahajud. Islam banget. Terus kemudian yang kedua sholat subuh berjamaah. Sungkem-sungkeman sama orang tua. Okay. Terus kemudian jemput PKS. Jemput PKS dulu. Terus kemudian ke PKB. Dari PKB. Nggak, PKS, PKB, Nasdem. Belum di Nasdem. Kan Cikini gondang dia. Tapi nggak Cikampek Tasikmalaya kan. jadi memang nih menarik ya pasangan ini ya. Jadi sesuai dugaan kasar kita atau banyak pihak ya. Dugaan kan dugaannya ini pasangan yang dekat sama isu-isu keumatan. Iya. Spiritual. Terus kemudian saya ingat di PKB itu ada solawat betul. Kemudian ada macam-macam itu. Kemudian ada doa yang rame lah ya, doa bersama yang rame. Kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya ini agak menarik lah ya, pasangan ini sesuai dugaan orang. Gitu ya, memang nuansa keislamannya kental, apalagi ada PKS dan setelah itu KPU-nya pakai mobil. Nah ini yang agak menarik. Pakai mobil Land Rover atau Land Cruiser yang lama ya gitu ya. Jadi yang antik gitu ya, tergolong antik. Terus yang nyupirin juga bendaharanya langsung nih. Punya dia kali. Nah yang agak menarik kan ada yang keluaran baru ya. Kenapa keluaran lama ini dipakai? Kan ada keluaran baru. Dan kenapa keluaran lama? Karena gue kan suka lihat tuh di mana di YouTube ya, kita suka lihat di YouTube kan review apalagi mobil baru bias masa nggak beli satu? Masa ada pikiran gue yang baru-baru gitu. Tapi kok ternyata yang lama-lama. Pada perubahan ya. Harusnya kan perubahan. Ada yang baru lah gitu. Minimal mobil listrik gitu kan. Pikiran gue tuh model-model Land Cruiser yang baru. Terus kemarin gue lihat di Gias tuh ada yang mirip-mirip Land Rover tapi modelnya baru. Pikiran gue gitu. Ternyata enggak. Pasangan kedua itu udah gitu nggak ada AC-nya. Pada Jakarta padahal lagi panas. Kita tadi pagi udah panas kita udah pendaftaran itu ya asli itu panas banget. Ya kita di sana lah. Pasangan kedua. Yang unik di pasangan pertama lewat rumah Ibu Megawati. Oh iya benar. Itu yang jadi pembahasan dan kan. Walaupun gue lihat ya mungkin Bu Mega lagi nggak ada juga di situ. Lagi rapat di mana mungkin. Jadi intinya memang fenomenal lah pasangan pertama ini. Pasangan pertama ini fenomenal. Terus gue juga kan orang sebenarnya menantikan ya PKB sama PKS itu kalau ketemu kayak gimana gitu. Ternyata yang Islam lah ya. Sama Islam. Kental lah. Dengan pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatan yang berbeda. Yang satu more tradisional, yang satunya lagi lebih ini ya. Nah, pasangan kedua kita Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dimulai dari Tugu Proklamasi. Waktu itu juga salah itu Pak Mahfud menceritakan tentang kemeja putihnya. Iya, kemeja putih yang 5 tahun lalu. 5 tahun lalu dipakai, tapi gagal. Jadi bahan ketawaan kan di situ. Tapi semua pada happy lah di situ. Mungkin itu cara Prof Mahfud mencairkan suasana lah, bahwa ini perjuangan. Ini supaya anak-anak muda juga ikut semangat lah, jangan pantang menyerah. Ini kan pesan sebetulnya. Betul. Buat calon-calon yang gagal Wapres tahun ini kan. Siapa tahu 5 tahun jadi. Kok jadi ngesani ya? Gue inget Pak Erick kemana? Kan mungkin baju lagi cuci dulu. Kalau gue lihat kemarin di videonya Pak Sandi lagi di depan gedung di UN New York berarti ya. Lobby kali. Kalau Pak Erick di mana nih? Pak Erick nggak tahu. Cuma pesan Mahfud itu penting. Bahwa jangan menyerah. Buat cawapres yang gagal,
Jangan menyerah, masih ada 5 tahun. 4 tahun lah. Sebelum pencalonan. Oh, udah sibuk kan ya, setahun udah heboh kan. Nah, kembali ke Ganjar dan Mahfud. Dimulai dari Tugu Proklamasi, kemudian iring-iringnya naik apa ya waktu itu ya? Naiknya tadinya mau mobil bekas presiden. Nah, Mogok. Jadinya dia pakai. Oh, jadi lupa ya. Pakai apa yuk? Coba cek di Google yuk. Jadi pokoknya pakai mobil yang Ganjar Mahfud pakai apa? Mobil bekas Soekarno. Iya kan mogok. Terus kemudian nggak jadi nih. Kemudian pakai mobil biasa. Pimpinan partai pakai bis. Eksklusif. Sebenarnya sih oke, karena gue lihat ya hari siang itu gue ingat siang itu tuh kan paginya Anies dulu. Siangnya mereka. Itu macet Jakarta tuh. Luar biasa. Wah, udah panas macet gitu. Hari itu warga Jakarta pagi-pagi sampai jelang sore itu macet. Iya, luar biasa. Kan sampai sore kan total itu setengah hari lah ya. Pendukungnya Pak Ganjar ini pakai bis banyak ya saya lihat. Oh iya, ada banyak tuh. Itu jalan penuh itu. Penuh banget. Warna merah, banteng, segala macam. Mas sayap-sayap partai juga tuh semua saya lihat di situ. Jadi ketum partai juga lengkap ya. Lengkap. Nah, ini apa namanya? Nuansanya lebih nasionalisme ya. Gue lihat dari awal. Ya, kerasa perjuangan. Kerasa banget karena dimulai dari Tugu Proklamasi, terus kemudian mata dapat ya. Dapat. Esensi pesannya dapat bisa diterima publik ya. Terus kemudian tambah lah buat mereka. Dan ini sebenarnya suatu kebiasaan dari PDIP ya. Ciri PDIP itu kan selalu mengedepankan Pancasila, nasionalisme dan seterusnya, NKRI, kesederhanaan. Kejadian semua. Jadi gua lihat sih pasangan ini konsisten kali ya. Ya, dengan marwahnya lah ya. Yang selalu Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri selalu sampaikan menjaga marwah PDIP. Betul. Nah, terus yang ketiga. Selang kemudian seminggu itu kan? Iya, ini dia. Jadi ini hari pertama kedua. Jauh terakhir satu. Nah, yang hari terakhir ini sebelum masuk ke kegiatannya, ini kan sebetulnya juga menyambung diskusi kita yang sebelumnya kan. Ini agak last minute lah pengumuman Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo kan. Dan secara umum, secara publik itu kan baru ketemu sama-sama tuh di pagi itu kan? Iya. Yang disampaikan secara publik. Betul. Mas Gibran datang ke mana? Yang tenang. Apa? Yang tenang. Tenang Pak Prabowo. Gibran datang dulu ke Pak Prabowo kan. Kemudian baru datang ke Prabowo, kemudian ke Pak SBY. Pak SBY ke Cikeas. Minta doa dan restu, baru ketemu. Baru kemudian kumpul di Indonesia Arena. Ya, seperti itu. Nah, itu gimana tuh kan kita lihat penuh gimana narasinya Mas Gibran yang mungkin masih banyak yang juga meragukan statement Pak Prabowo, apa maksud dari ketua-ketua partai kumpul di depan dan sebagainya. Jadi kalau gua lihat pertama nuansanya ini berbeda dengan dua pasangan sebelumnya. Kalau dua pasangan sebelumnya itu clear banget lah gitu. Apa namanya? Yang model pertama nyamperin antar partai, terus baru daftar ke KPU, terus kemudian yang satu berkumpul di satu titik yang dekat dengan KPU, terus kemudian maju ke KPU. Kalau ini tuh notabene jauh ya menurut gua. Oh, jauh, Istora bos. Dari Indo Arena. Itu di GBK kan? Di kompleks GBK dan kemudian dikumpulkan di situ. Jadi sebenarnya gua lihat epicnya di situ. Ketimbang di KPU-nya. Jadi epicnya di situ. Jadi pendaftaran itu di situ. Iya, jadi sesi tanda tangan momen deklarasi sesungguhnya itu di situ. Terus kemudian gue lihat nuansanya lebih modernitas. Jadi kalau semua jenis musik ada. Terus kemudian gue lihat kan ini ya, kalau bicara ini apa nih? Kalau flashback sedikit, kalau nomor satu kan lebih banyak kental nuansa Islam satu, terus kemudian yang kedua nasionalis, yang kedua nasionalis, yang ketiga ini modernitas. Jadi serba modern. Lihat aja Indo Arena baru jadi. Baru jadi. Kekinian banget. Nah, itu kan Erick Thohir yang bikin ya. Tapi main para Dito. Oh iya. Gue tahu juga. Ya udah lah ya. Dito dan Erick lah ya. Iya.
jadi anggap saja Dito lah ya. Jadi karena pas launching pas Pak Jokowi datang kan dulu Dito kan. Oh iya udah Dito ya. Jadi kalau gue lihat itu apa namanya lebih modernitas. Jadi memang nuansa Jokowinya itu ini kental. Jadi Jokowi is them gitu ya. Jokowi. Jadi kalau PSI kan ada Jokowi is me. Jadi ada Jokowinya. Jadi nuansa Jokowinya kuat. Tapi apa maksud pesan Mas Gibran? Tenang Pak. Nah, gini. Saya sudah di sini. Itu tuh gimana tuh? Jadi kalau gue lihat gini, filosofinya mungkin menarik ya. Karena beberapa hari sebelumnya kan orang nyariin Gibran. Iya. Gibran di mana? Bener nggak nih? Sampai gue lihat kan di WA grup kan dapat ya apa nih? Bener nggak nih mau deklarasi? Bener nggak mau ini dan sebagainya kan gitu terus kan. Ternyata akhirnya terbukti bahwa Gibran ada di sini dan kemudian di luar dugaan ya, gue pikir kan cuma perkenalan saya ini dari Solo bla bla. Dia langsung program. Gile. Dana abadi pesantren, startup itu, dana buat startup dan sebagainya. Jadi menurut gue ya lebih beyond lah ya ketimbang yang sebelumnya. Nah tapi ini nuansa biasanya menggambarkan koalisi di partainya. Artinya koalisi gemuk. Lalu gue kebayang nggak? Kalau ini jumlahnya gue lupa ya, kalau kan lebih dari 5 lah ya. Yeah. Lebih dari 5 itu kalau disamperin modal satu-satu kayak yang tadi. Udah jauh-jauh. Tapi emang ini ya di Indo Arena itu kelihatan ada tanda tangan. Ada berangkulan, jelas saling mendoakan. Lebih sering bareng-bareng ya. Dan yang menarik poin terakhir di ini, Pak Prabowo tuh pakai mobil itu macan. Yang mobil bak terbuka buatan Pindad gitu ya, masalah. Pindad, betul. Itu juga menunjukkan dan sampai dibilangnya buatan Indonesia. Nah, ini menarik. Kalau tadi Land Cruiser buatan mana? Land Cruiser itu Toyota ya. Jepang dong. Nggak boleh merek. Nanti sponsor yang lainnya enak. Kalau Jepang itu Jepang pernah jajah gitu. Iya. Oke kawan-kawan semua, ini sekedar gosip. Kita bercerita hangat tentang pengalaman dari 3 deklarasi yang kemarin. Betul. Mungkin sekedar tambahan, 3-tiganya juga sudah tes kesehatan dan dinyatakan sehat. Jadi kita akan menantikan bagaimana pertarungan ke depan di antara 3 pasangan ini. Yang katanya paling tua sehat, paling tua, yang paling muda sehat, yang tengah-tengah sehat. Sehat semua. Jadi usia nggak ngefek. Ya, ada yang pertama nggak ngefek. Ada yang katanya keumatan, berarti doanya kuat. Sehat. Iya. Ada yang mungkin doanya kurang kuat. Iya. Oke, kawan-kawan semua. Ya saya kira itu di sesi kita di pada episode ini. Sekedar memberikan gambaran aja bagaimana 3 pasangan ini bertarung dan memulai pertarungannya. Deklarasi itu ada salah satu. Dan harusnya seru nih, Masih tegang ya? Harusnya seru. 3 pasangan. Kita udah 2 periode. Udah nanti. Dia biasa 2 periode biasa 2 pasangan. Iya. Ini 3. Betul. Terakhir 2009 ya agak banyak ya. Iya. 3. Keren. Oke kawan-kawan semua, Yusuf dan Henry mohon pamit. Kita ketemu di episode selanjutnya Rest Area 24 dari Ustaz.